Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nugroho dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh nasional, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saedah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Holland Indie School, HIS, Palembang. Kemudian, ia melanjutkan ke Aglimin Middlebury School, AMS, di Yogyakarta. Di Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan KI. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda, harus diurungkannya karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Regent School ke Batavia dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten atau sarjana hukum pada tahun 1932. Selain menjadi pakar hukum, Muhammad Yamin juga merupakan seorang penulis dan penyair. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920-an yang sebagian karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia merupakan salah satu pelopor puisi modern. Muhammad Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal seperti Gajah Mada, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka, Tanah Air, Indonesia Tumpah Darah, Kenalan Kendedes, dan Revolusi Amerika. Karir politik Muhammad Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatran Bond dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda kedua. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang bahasa berasal dari Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian, setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusasteraan Indonesia. Pada tahun 1932, Muhammad Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja di bidang hukum Jakarta hingga pada tahun 1942. Pada tahun yang sama, Muhammad Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, bersama Adenan Kapaugani dan Amir Sapirudin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Pada tahun 1939, ia terpilih sebagai anggota Volksrat. Semasa pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Kerja atau Putra, sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tahun 1953 sampai dengan 1955, Ketua Dewan Perancangan Nasional, dibantu 3 wakil ketua, yaitu Ukar Brata Kusuma, Soekardi, dan Sakirman, melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1958, tahun 1958 sampai dengan 1963. Menjadi Menteri Sosial dan Kebudayaan tahun 1959 sampai dengan 1960, menjadi Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara tahun 1961 sampai dengan 1962, dan Menteri Penerangan tahun 1962 sampai dengan 1963. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memerankan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia masuk ke dalam konstitusi negara. Ia mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan
mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri dari seorang bangsawan Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, Dang Rahardian Sinayangsih Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Atmojo, tertua dari Mangkunegoro ke-8. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088/TK/1973.